Pengen jalan-jalan di sekitar Jakarta tapi sambil nambah wawasan sama nambah temen? Aku punya satu rekomendasi activity yang aku sendiri aja nggak pernah kepikiran tapi ternyata ada dan seru. Reading with Strangers. Hai sahabat kompas.com, ketemu lagi sama aku Mutiara Berta di Travel Journals. Kali ini aku ada activity yang mungkin biasanya tidak pernah aku lakukan juga dan mungkin teman-teman nggak pernah lakukan, yaitu kita mau membaca bareng di area terbuka kayak gini. Baca bareng ini berkolaborasi juga nih dengan Sobat Air Jakarta. Jadi selain untuk meningkatkan awareness tentang betapa pentingnya kita menjaga air, juga mau meningkatkan awareness tentang pentingnya membaca buku. Nah, kira-kira keseruannya seperti apa ya di dalam kegiatan ini? Kalau kepo, ikutin terus ya. Yap, kegiatan ini adalah kolaborasi antara komunitas Sobat Air Jakarta dan Gerakan Baca Bareng. Pertama-tama kita diajak keliling Taman Langsat terlebih dahulu. Selain untuk menikmati taman yang asri ini, kita juga dikasih informasi soal ekosistem air di Taman Langsat. Misalnya, di taman ini ada 2 jenis kolam, yaitu retensi dan detensi. Ada yang tahu nggak nih bedanya apa? Jadi selama kita berjalan di Taman Langsat ini, tadi kita dijelasin nih soal kondisi air di Jakarta gitu ya. Kayak kita bisa lihat di belakang, di bawah ini airnya tuh abu-abu. Jadi air abu-abu ini tuh karena sudah tercemar dengan bahan-bahan kimia dari kegiatan rumah tangga, kayak di rumah kita cuci piring pakai bahan kimia segala macam. Terus tadi juga dijelasin kalau di sini tuh ada 2 jenis kolam, yaitu kolam retensi dan detensi. Kalau retensi itu adalah air yang ditampung kemudian dikembalikan lagi ke badan sungai. Kalau detensi itu airnya ditampung kemudian diserap ke dalam tanah. By the way, teman-teman Sobat Air Jakarta seru banget loh ngejelasin soal ekosistem air di sini. Jadi info yang sebelumnya mungkin terdengar berat dan serius banget ini bisa kita terima dengan mudah dan fun. Kalau kamu mau cek kegiatan Sobat Air Jakarta lainnya, bisa cek di akun IG mereka saja ya. Setelah puas berkeliling dan dapat info-info menarik, kita bakal langsung ke kegiatan selanjutnya, yaitu baca bareng. Nah, ini dia yang menurut aku super menarik, soalnya kayak Kan kita bisa baca sendiri, ngapain sih rame-rame? tapi ternyata baca bareng gini bikin kita semakin termotivasi. Apalagi yang baru mau mulai membangun habit membaca atau lagi punya target menyelesaikan bacaan. Soalnya ngerasain gak sih kalau sendirian kan suka banyak ya distraksi atau alasan-alasan lain yang membuat kita mengundur-ngundur untuk membaca. Selain itu kita jadi punya teman cerita dan referensi tambahan dari buku yang dibaca oleh teman-teman kita. Kalau book date-nya with strangers gini, plusnya kita jadi punya teman baru sih. Asik banget kan? Nah, tapi kamu kepo nggak? Alasan pertama kali gerakan ini dibentuk? Ngobrol sama Kak Hesti yuk, sosok di balik gerakan baca bareng ini. Aku waktu itu diputusin sama pacarku, jadi dia nggak punya teman lagi buat nemenin aku baca ketika di ruang publik. Dan kedua adalah aku dibesarkan dari keluarga yang memang suka baca. Melihat orang tua aku suka baca, itu adalah sesuatu yang normal buat aku. So, ketika aku keluar dari lingkungan rumahku ke Jakarta, aku ngerasa kaget karena rupanya membaca bukan sesuatu yang dilihat sebagai hal yang normal. So, I feel like I'm alone, padahal kayak ya udah gue cuma pengen baca aja, nggak perlu diliatin sama orang gitu. Ada sedikit tips nih buat kamu semua kalau mau memilih tempat untuk baca di outdoor. Untuk teman-teman yang akan lebih fokus kalau misalnya lebih sunyi tempatnya, mungkin akan lebih baik mencari taman-taman yang sepi sih kalau menurut aku di outdoor. Taman sepi tuh menurut aku tuh Taman Langsat tuh nggak sepi ya, cuma untuk besarnya karena dia luas dan persebaran orangnya cukup luas juga, jadi jarak antara satu kumpulan kerumunan dengan kerumunan lain agak jauh, jadi ya nggak terlalu berdempet-dempet. Denger lagu yang nggak bisa kamu nyanyiin. Jadi kamu hanya ngedengerin, tapi kamu nggak bisa ikut nyanyi karena kan kalau misalnya kamu ikut nyanyi agak terdistract tuh lagi baca tapi sambil nyanyi. Kalau aku sih biasanya denger lagu-lagu Korea, K-pop yang genrenya R&B dan aku nggak bisa nyanyiin pastinya. Jadi aku lebih fokus. Kalau bisa bawa karpet sendiri ya, karena nggak tahu kan kira-kira apakah ada tempat duduk atau apa. Terus jangan lupa bawa minum karena takutnya haus, dan yang terakhir jangan sampai lupa waktu. Karena biasa kalau saya ada traveling itu bisa 5 jam, jadi oh udah gelap nih gitu. Oke sahabat kompas.com, itu dia keseruan baca bareng di outdoor. Ternyata membaca bareng-bareng seperti tadi tuh menyenangkan karena punya buddy yang menemani kita untuk membaca itu ternyata jadi lebih seru gitu loh. Dan membuat kita lebih excited dan lebih terpacu lagi nih untuk mau membaca gitu.
So buat kamu yang mungkin masih mencari kegiatan di akhir pekan atau masih bingung mau ngapain, kamu bisa banget nih ajak teman kamu atau keluarga untuk baca bareng di outdoor kayak gini. Kalau gitu aku lanjut baca buku dulu ya. See you in the next travel journals.